Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daranidia Cahyuni dengan NIM A1A22554 dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2025 kelas R001 MK Pengantar Sejarah Indonesia, dosen PA Ibu Reka Seprina SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Indonesia, bagaimana Indonesia terbentuk, bagaimana kondisi Indonesia menurut kamu. Baiklah, yang pertama, apa itu Indonesia? Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi presidensial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara kesatuan, kekuasaan politik dan administratif berada pada pemerintahan pusat, meskipun daerah memiliki tingkat otonomi tertentu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta dilintasi garis khatulistiwa. Negara ini sangat kaya akan keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang dirangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mempersatukan rakyat Indonesia dalam keberagaman tersebut. 2. Bagaimana Indonesia terbentuk? Menurut dari yang saya pelajari atau yang saya dapat, Indonesia terbentuk sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno-Hatta dan sebagai presiden dan wakil presiden. NKRI merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik yang mengedepankan persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Berdasarkan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Baiklah, yang ketiga, bagaimana Indonesia saat ini menurut kamu, atau bagaimana kondisi Indonesia saat ini menurut kamu? Menurut saya, kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami gelombang protes dan demokrasi di beberapa daerah akibat kenaikan tagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB dan PPP. Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang mengikuti harga pasar terkini. Bukan kenaikan tarif pajak itu sendiri, dampak kenaikan PBB dan PPP yaitu kenaikan tagihan yang signifikan. Di beberapa daerah seperti Semarang, Jombang, dan Bone, tagihan PBB dan PPP meningkat hingga ratusan persen, bahkan mencapai 400 di beberapa kasus. Protes dan demokrasi. Masyarakat merasa tagihan pajak yang melonjak drastis memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Akibat kenaikan pajak, banyak daerah-daerah di Indonesia melakukan demo, baik mahasiswa maupun masyarakat. Contohnya di Kabupaten Bone, melakukan demo menolak kenaikan PBB dan PPP. Aksi dilakukan di depan kantor Bupati dan kantor DPR. Temuan kami, ada warga yang bayar 300%, itu ada juga 200%, jelas Ketua Cabang PMII Bone Zulfikat. Dia berkata akan terus melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar, sampai tuntutan mencabut kebijakan kenaikan PBB dan PPP dikabulkan. Pada aksi unjuk rasa sebelumnya, Selasa 12 Agustus, lalu terjadi kericuhan saat kelompok mahasiswa saling mendorong depan petugas Satpol PP di kantor DPRD. Terjadinya demokrasi bukan hanya di Kabupaten Bone saja, namun di seluruh wilayah Indonesia lainnya. Demokrasi yang sudah berkontraksi diwarnai aksi pembakaran gedung, parlemen, dan fasilitas umum. Beberapa orang mengarah aset-aset yang ada di dalamnya. Massa juga menargetkan rumah-rumah pejabat. Mereka mengarah hampir seluruh perabotan termasuk barang-barang pribadi seperti
celana dalam. Baik, aksi di beberapa daerah juga menelan korban jiwa. Persoalan yang dicatat koalisi antara lain pemborosan uang rakyat dan tindakan-tindakan korup untuk kepentingan pejabat di tengah kesulitan rakyat. Yang kedua, ada pengatur gaji dan tunjangan pejabat negara, anggota DPR, direksi, dan komisaris-komisaris BUMN yang sangat tinggi dan sangat jauh dari rata-rata pendapatan rakyat. Yang kedua, pengatur anggaran, efisien, hingga pajak yang ugal-ugalan yang membuat sulit rakyat. Perampasan dan perusakan ruang hidup rakyat yang terjadi secara sistematis melalui proyek-proyek pemerintahan atau investasi. Negara tidak lagi berpihak, melainkan berpesta di atas penderitaan rakyat. Ketika ruang aspirasi ditutup dan harga kebutuhan, harga pokok melonjak, rakyat tidak lagi bicara lewat saluran formal, mereka sudah turun ke jalan. Kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai generasi muda Indonesia, kita dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya kenaikan pajak dan demo akibat kebijakan yang tidak adil dari pemerintah dengan cara mengemukakan pendapat dan menginspirasi melalui berbagai saluran. Lalu menggalang dukungan dari masyarakat untuk menggalang dukungan dari masyarakat untuk menentang kebijakan yang tidak adil di masyarakat. Dengan demikian, kita sebagai generasi muda dapat mempromosikan kebijakan yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat kita, serta mencegah terjadinya demo dan konflik yang tidak perlu. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.